Guys, guys. Your fame is well-deserved, Spaniard. I don't think there's ever been a gladiator to match you. As for this young man, he insists you are Hector reborn. Or was it Hercules? But why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? You do have a name. My name is Gladiator. How dare you show your back to me? Slave! You will remove your helmet and tell me your name. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Tidak ada ide yang lebih besar lagi selain daripada ide pencerahan. Lalu saya terkesan sama seorang wanita yang namanya Ina Lim harus melawan sistem seperti itu. Gamblang banget dia ngomongnya. Ya. Dia bicara ketika Nadiem serahkan jabatan, banyak yang orang bersyukur gitu ya. Karena interestnya mereka mungkin terpotong oleh Nadiem. Nah itu kan butuh keberanian di suatu birokrasi. Jadi saya merasa terhormat sekali ya, karena ketika memilih para pembicara, saya diskusikan dengan Pak Eri Riana, bekas Wakil Ketua KPK. Dan kita memilih urutannya seperti ini. Jadi pertama, ladies first, kita minta Ibu Ina menyampaikan apa adanya, Bu. Nggak usah ada fear. Ya. Karena Ibu kan sangat familiar dengan dunia pendidikan. Dan Ibu waktu itu pernah mengalami ketika Menteri Pendidikannya si A, si B, si C, Ibu bisa lihat perbedaannya. Ya, sebagai pelaku. Jadi di sini yang penting adalah kejujuran, Bu, ya. Dan nggak ada fear, nggak usah ada fear. Ya, Oke. siap, Prof. Ya. Oke. Silakan, Ibu, the floor is yours. Terima kasih undangannya dan selamat malam Bapak Ibu Malam. semua. Saya perlu perkenalan dulu. Memang saya tidak punya gelar panjang seperti Prof. Agung nih ya. Dan itulah sebabnya mungkin salah satu alasan saya sering diserang, ditertawakan, bukan ahli begitu ya. Karena saya juga bukan akademisi. Saya hanya lulusan S1. Bisnis pula, dan sebelumnya saya malah pendidikannya politeknik, vokasi, dan desain. Jadi sama sekali nggak nyambung. Tapi pengalaman saya memang selalu di pendidikan selama 25 tahun. Jadi mungkin kalau boleh izin saya beri gambaran sekilas, memang selama beberapa tahun belakangan, lebih dari 10 tahun itu saya menjadi narasumber di berbagai media nasional, baik TV, cetak, ya Kompas. Saya juga sudah menulis lebih dari 30 artikel di Kompas, paper waktu itu masih ya. Kemudian saya juga pernah diundang sebagai pakar pendidikan dalam rapat dengar pendapat di Komisi 10. Nah ini waktu zaman pandemi itu, sebetulnya ini eranya Mas Nadiem. Dan saya nggak kenal dengan Mas Nadiem sebetulnya. Tapi setelah rapat selesai,
Kebetulan Mas Nadiem datang, jadi saya dapat foto dengan Mas Nadiem, tapi beliaunya nggak tahu bahwa kita pernah foto bersama-sama di forum itu dan saya pakai ini pula ya masker. Jadi hanya untuk foto saja. Tapi waktu saya diundang, sebetulnya saya juga sudah tahu ini saya semacam sebagai apa tuh bempernya Mas Nadiem kali ya, karena saya selalu sepakat dengan kebijakan yang dibuat oleh Mas Nadiem, karena kan saya sudah ngikutin dari menteri-menteri sebelumnya dan saya konsisten sekali kalau ditanya wartawan sebagai pengamat, saya selalu bilang akar masalah pendidikan itu korupsi begitu. Nah, jadi oleh sebab itu begitu Mas Nadiem masuk dan membuat banyak sekali perubahan, itu saya sangat semangat meskipun nggak kenal. Nah, itulah sebabnya ya. Jadi waktu saya diundang itu sebetulnya dalam rangka membela juga kebijakan Mas Nadiem. Saya tahu pasti dicaci maki partai politik waktu itu dan memang iya, tapi menurut saya harus adalah yang membela karena akhirnya kita ada menteri yang memang mau menangani kebocoran anggaran juga menurut saya dan mau meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian saya juga diminta menulis artikel ya di majalah DPR. Jadi ini majalahnya beneran ada karena ini penting untuk supaya apa kepercayaan publik ya. Nah, kemudian saya juga narasumber forum diskusi. Waktu itu ini untuk sekolah rakyat, jadi untuk pemerintah yang sekarang juga. Jadi saya tetap objektif. Mana yang saya sepakat di pemerintahan yang sekarang, saya tetap katakan saya sepakat gitu ya. Sekolah rakyat terus terang itu juga bisa mengatasi eksploitasi anak dari desil 1 dan desil 2, miskin dan miskin ekstrim. Nah, tapi mana yang saya nggak setuju, saya tetap nggak setuju khususnya flat panel ya yang dibagikan tanpa data. TK pun dikasih flat panel Bapak Ibu bagi yang belum tahu. Kemudian waktu itu yang konten saya rame itu juga karena sekolah-sekolah SPK yang kelas menengah ke atas sampai ke British School, bahkan sekolah-sekolah nasional yang sudah punya flat panel di tiap kelasnya, itu juga masih ditawarin untuk dibagiin flat panel. Nah, itulah kondisi pendidikan kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya juga terlibat dalam focus group discussion dari Komdigi ya, waktu itu untuk kebijakan pendidikan dan perlindungan anak di ruang digital. Kemudian saya juga berkontribusi dalam advokasi, transparansi, pengawasan kebijakan pendidikan. Waktu itu saya dipanggil ombudsman, eh, setelah viral yang kasus anak NTT bunuh diri, ya untuk PIP. Nah, di situ saya diminta untuk memberikan laporan di lapangan seperti apa sih eh, PIP PIP ini, Program Indonesia Pintar ya. Nah, kemudian yang pada kenyataannya di lapangan juga banyak dipotong uang administrasi begitu ya. Dan untuk latar belakang PIP Program Indonesia Pintar ini memang untuk anak-anak prasejahtera begitu ya. Mereka mendapatkan anggaran setiap tahun untuk beli sepatu, beli tas sekolah misalnya untuk keperluan sekolah lah, alat tulis. Nah, itu kalau untuk anak SD tiap tahun dapat 450.000, SMP 750 kalau nggak salah, tapi SMA itu besar sekali, 1,8 juta. Kenyataannya itu kadang-kadang selama SD 6 tahun mungkin anak itu hanya mendapatkan satu kali. Nah, sisanya entah kemana tuh ya. Kemudian yang 1,8 SMA. Kemudian dipotong uang administrasi, alasannya itu uang transport untuk kepala sekolahnya ngambilin di ATM gitu, di kota misalnya. Nah, itu dipotong-dipotong. Nah, ini kondisi di lapangan yang saya laporkan juga ke Ombudsman waktu itu. Jadi dalam hal integritas saya konsisten sekali sehingga juga diminta menjadi pembicara dalam program bersama KPK waktu itu sebagai pembicara ya, diundang oleh SPAK, saya Perempuan Anti Korupsi, untuk mengedukasi masyarakat dan juga sekolah-sekolah, memberikan penghargaan juga untuk sekolah yang boleh dibilang berintegritas membuat program-program anti korupsi di sekolahnya. Nah, jadi posisi saya dalam kasus ini itu sebagai saksi ahli pendidikan ya, atau ahli pendidikan. Jadi saya memberikan konteks pendidikannya
Dan saya tidak pernah terlibat dalam proyek Kemendikbud di era menteri manapun. Jadi ini penting karena pengamat-pengamat lain ada satu itu yang sebetulnya pengamat tapi juga vendor dari teknologi pendidikan yang menggunakan produk kompetitor dari Google. Jadi di masa Nadiem, beliau itu khusus membuat program YouTube channel tiap hari Minggu. Itu untuk, ya katakanlah, menentang programnya Nadiem. Itu setiap hari Minggu bersama anggota DPR juga dan orangnya itu mulu sih. Saya pernah diundang karena mau ditentang, mau dicaci maki di situ. Tapi saya menolak hadir. Untuk apa? Karena menurut saya itu barisan sakit hati ya. Jadi saya nggak datang. Tapi itu acaranya tiap hari Minggu. Nah ini pengamat biasa dipakai oleh satu media di Indonesia, TV nasional besar, yang mana pemiliknya adalah ketua partai gitu. Makanya waktu barusan press conference itu TV tersebut hadir, saya sudah tahu saya nggak akan dimuat gitu ya, dan memang nggak ada liputannya. Nah, kemudian pengamat pendidikan yang satunya itu tadinya terlibat di Badan Standar Nasional yang di zaman Nadiem itu dibubarkan. Jadi badannya dibubarkan. Jadi kebayang kalau mereka bersuara di media sosial tentunya tidak objektif ya, karena ada rasa sakit hati juga ya. Nah, jadi sebetulnya saya dipilih sebagai ahli pendidikan di sini. Menurut saya cukup objektif karena saya juga tidak mengenal Mas Nadiem sebelum kasus ini. Nah, ini untuk meyakinkan publik mudah-mudahan percaya kenapa saya yang dihadirkan meskipun dituduh jaksa apa konten kreator ya, buzzer begitu. Nah, kesalahan publik menurut saya dalam hal ini itu menganggap digitalisasi itu perangkat, laptop, internet. Nah, itu waktu di persidangan yang saya luruskan. Digitalisasi pendidikan itu sebetulnya transformasi sistem pendidikan berbasis data. Nah, banyak orang tidak tahu data driven policy. Apalagi meskipun mereka sudah profesor, tapi belum tentu di dunia kerjanya sempat menggunakan kebijakan-kebijakan berbasis data, mengambil keputusan berbasis data. Banyak yang tidak paham di sini ya. Kemudian transparansi, efisiensi baik dalam pengelolaan maupun proses pembelajarannya. Nah, makanya untuk gampangnya saya selalu membuat gambaran Mas Nadiem datang ke pendidikan, ke pemerintahan itu membawa 2 koper lah ya. Yang satu digitalisasi pembelajaran, yang satu untuk tata kelola. Sedangkan yang banyak dibahas itu pembelajaran. Menteri-menteri sebelumnya kalau datang ke pemerintahan, menurut saya hanya membawa 1 koper. Kurikulum diganti, begitu ya, buku diganti. Kalaupun ada tata kelola yang diganti, itu misalnya kayak sistem zonasi. Saya ngikutin dari zaman sistem zonasi 90%, 80%, terus banyak yang protes dikurangin lagi 50%, sampai yang sekarang udah sisa 30% aja. Nah, tapi paling itu hanya mengganti eh, komposisi atau porsinya aja ya. Tapi Mas Nadiem datang dengan digitalisasi tata kelola, dengan program Merdeka Belajar episode 1 sampai 26, sebetulnya sampai 28, tapi nggak sempat udahan yang terakhir itu di launching. Jadi yang kita semua tahu itu 26 episode Merdeka Belajar. Dan itu memang sangat cepat dalam 5 tahun, itu luar biasa. Bahkan orang-orang praktisi di dunia pendidikan semua terkaget-kaget. Nggak nyangka bisa secepat itu. Semua ditangani dari berbagai sudut masalah-masalah pendidikan. Nah, tujuan digitalisasi tata kelola, kita semua tahu lah ya untuk menciptakan transparansi. Tapi untuk pengambilan keputusan berbasis data ini sebetulnya penting, cuman belum dipahami, belum sempat sampai berjalan. Karena selama ini keputusan atau kebijakan ini banyak berbasis kepentingan ya, bahkan berbasis titipan. Jadi yang ada di pemerintahan misalnya, oh ini titip ya 200 sekolah di bawah yayasan saya, organisasi saya, itu minta dikasih dana BOS gitu. Dana BOS itu bantuan operasional sekolah, Bapak Ibu ya. Nah, jadi data itu selama ini ada, tapi tidak dipakai
untuk pengambilan keputusan. Nah, Nadiem datang dari Gojek. Banyak juga nggak paham ini dikira perusahaan transportasi. Bukan ya, Gojek itu data driven company. Jadi perusahaan berbasis data. Saya selalu berikan contoh untuk anak-anak atau klien-klien saya, misalnya GoFood gitu. Nah, kita jadi punya data orang di daerah mana biasa makan makanan Chinese, makanan Padang gitu ya. Eh, dan tiap mengeluarkan uang berapa. Sehingga kalau kita mau buka restoran, kita bisa berbasis data. Oh, kalau gitu lebih menguntungkan buka restoran Padang dan titik bukanya di sini, jangan di sini. Itu dari data. Gitu. Nah, Shopee, Tokopedia sama, bukan toko, tapi itu semua perusahaan data sebetulnya. Dari situ kita bisa melihat sebetulnya kalau mau jualan baju paling laku itu warna apa, begitu ya. Nah, di dengan latar belakang Nadiem seperti itu masuk ke pendidikan, saya mengamati, wah, ini ini akan membuat keputusan berbasis data. Ya, jadi makanya saya sangat mendukung meskipun tidak kenal. Nah, perlu diketahui pengguna digitalisasi tata kelola itu yang paling utama bukan siswa. Sedangkan di persidangan sering dibahas kan jarang dipakai oleh siswa fokusnya. Padahal aparat penegak hukum pun harusnya yang hadir, jaksa, apalagi ini sidang tindak pidana korupsi, harusnya pengguna digitalisasi tata kelola. Apalagi di pendidikan ya, yang sudah disiapkan Nadiem harusnya digunakan. Nah, guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, pemerintah, daerah, dan pusat. Ini yang aktor utama yang harusnya menggunakan. Contoh program digitalisasi tata kelola, Dapodik ya, data pokok pendidikan sebetulnya sudah ada dari 2006, diluncurkan 2007 lah ya. Tapi ya tadi data hanya data, tidak terlalu digunakan untuk mengambil keputusan. Ditambah yang memasuk-masukkan data itu juga masih ada operator. Nah, di mana ada operator masih banyak celah untuk memanipulasi data. Di masa Nadiem, beliau membuat ARKAS, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, pelaporan dana BOS itu masuk di sini. Tadinya manual kan. Jadi anggaran misalkan untuk membangun 10 toilet gitu. Kita nggak pernah bisa lihat, ngecek sebetulnya yang dianggarkan untuk berapa toilet. Kemudian kenyataan dibangunnya jangan-jangan cuma 2 toilet. Itu akhirnya kan sulit untuk verifikasinya. Nah, kemudian markas, itu manajemen arkasnya. Kalau arkas yang mengisi adalah bendahara sekolah dan kepala sekolah, markas itu yang in charge adalah harusnya ya dinas pendidikan, pemerintah pusat juga ya. Kemudian SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, ini semacam marketplace untuk pendidikan lah. Jadi kayak Shopee, Tokopedia-nya dunia pendidikan. Kemudian Nadiem mengintegrasikan antara Arkas dan Siplah. Karena prinsipnya apa yang dianggarkan, dibelanjakan, kemudian dilaporkan, itu kan harus sinkron. Kalau tidak sinkron, akhirnya menimbulkan tanda tanya kan. Nah, harusnya kemudian siapa yang maju kan, eh, kejaksaan, KPK kan harusnya masuk ke sana. Harusnya ini digunakan oleh aparat penegak hukum kita. Untuk perguruan tinggi, Mas Nadiem juga membuat sistem informasi sumber daya terintegrasi. Karena banyaknya keluhan di lapangan, beasiswa untuk mahasiswa itu dipotong sekali lagi administrasi. Di zaman Nadiem, eh, biaya-biaya ini, dana ini ditransfer langsung ke mahasiswa. Jadi prinsip teknologi itu kan memangkas middleman ya. Nah, jadi middleman ini tentunya sangat marah. Kemudian belum lagi dana hibah. Jadi data mahasiswa, data dosen siluman begitu ya. Itu kan jadi ketahuan dengan adanya transparansi sistem yang dibuat Nadiem. Nah, kalau kita sekarang beralih ke tujuan digitalisasi pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran lah ya, pemerataan akses pendidikan dan efisiensi proses belajar mengajar. Apalagi di zaman Nadiem itu pas pandemi. Kalau nggak pakai laptop ya mau pakai apa gitu ya. Meskipun argumen simpang siur, tapi ya itu sebuah keniscayaan zaman itu ya mau nggak mau. Dan kita nggak tahu berapa lama. Nah,
pengguna digitalisasi pembelajaran ini baru siswa, tapi itu pun salah satu. Harusnya guru, kepala sekolah, dan kalau idealnya ya ada orang tua juga ya. Jadi bisa memantau hasil pembelajaran siswa. Contoh digitalisasi pembelajaran untuk pemerataan kualitas yang paling banyak digunakan dan dianggap paling sukses, mungkin aplikasi pemerintah malah yang ratingnya paling tinggi. Itu adalah PMM, Platform Merdeka Mengajar, jutaan guru mengakses. Jadi tadinya pelatihan guru itu juga banyak banyak celah di situ ya, vendor-vendor pelatih yang dipilih seringkali dikeluhkan tidak berkualitas, pelatihannya itu mulu, pelatihan 4 hari, hari pertama pelatihnya udah bilang gimana mau 1 hari atau 2 hari gitu. Nah, itu laporan-laporan keseharian yang saya terima dari kepala sekolah gitu ya. Nah, dengan membuat PMM, akhirnya guru dari semua daerah itu bisa mengakses pelatihan gratis, Bapak Ibu. Gratis. Tidak perlu sewa-sewa hotel dan tidak perlu pakai dipilih-pilih yang dekat dengan yang punya kuasa gitu atau informal ini ya, yang punya kuasa yang menentukan siapa yang boleh ikut. Karena kalau ikut pelatihan mendapatkan sertifikasi. Kalau mendapat sertifikasi bisa mendapat tunjangan. Jadi akhirnya ada orang-orang yang selama 20 tahun tidak pernah mendapat jatah pelatihan guru. Bagaimana mau meningkatkan kualitas pembelajaran kalau pelatihan guru aja tidak merata? Nah, tentunya dari sini juga Mas Nadiem membuat marah banyak orang lagi ya, yang tadi vendor-vendor yang biasa mendapat jatah pelatihan guru, termasuk akademisi juga. Makanya kita jadi paham kenapa di media sosial akademisi juga banyak yang protes. Bahkan di awal begitu Mas Nadiem ditangkap, eh, baru dugaan korupsi. Bahkan profesor-profesor itu langsung membuat konten. Ini sangat miris dunia pendidikan, seolah-olah udah dihakimi korupsi. Itu saya yang langsung menentang, ini baru dugaan. Ya, tapi karena saya ngikutin sebelum-sebelumnya, siapa saja sih yang punya motif kira-kira untuk mengkriminalisasi Nadiem. Makanya saya berani yakin bahwa ini kriminalisasi. Nah, setelah pembelajaran tentunya butuh evaluasi. Nah, digitalisasi itu untuk misalnya tujuan ujian sekolah, tapi yang paling penting di zaman Nadiem itu asesmen nasional. Dengan dihapuskannya UN, ya ini juga banyak yang marah lagi ya, bimbel karena ini industri nilai, belum lagi kertas ujian, belum lagi ijazah sekolah, termasuk sampulnya. Itu kalau lihat laporan anggaran di Dana Bos, kita bisa untuk sampulnya aja segini. Nah, itu em, diganti asesmen nasional, yang mana ini tidak wajib, tapi hanya sampling. Nah, membuat marah lagi begitu ya, karena tidak fair kalau kualitas guru tadi se-Indonesia belum merata, fasilitas, sarana, prasarana belum merata, tapi kita belum standar ya, tapi kita menekan siswa untuk standar. Belum siap begitu. Karena memang kondisi Jakarta dan Papua, NTT kita masih gapnya masih tinggi. Jadi kalau ujian nasional memberikan tekanan pada siswa, asesmen nasional ini memberikan tekanan pada sekolah. Nah, ini yang tidak suka untuk ditekan. Jadi asesmen nasional itu hanya sampling dan random. Jadi guru tidak ada kesempatan untuk mendrilling siswanya. Sempat waktu itu anak saya kena random terpilih. Tapi kalau nggak salah beberapa hari sebelumnya, tahu-tahu di shuffle lagi, tahu-tahu anak saya nggak jadi. Karena ternyata ada sekolah-sekolah yang langsung begitu terpilih menyiapkan lagi anaknya. Akhirnya drilling lagi disiapkan. Bahkan ada nama anak yang diganti oleh gurunya. Jangan kamu, kamu aja yang ikut, tapi namanya diganti. Anak yang pintar yang disuruh ikut. Nah, akhirnya di shuffle secara mendadak gitu oleh Nadiem. Nah, itu yang dalam perjalanannya memang banyak tantangan ya. Kemudian tujuan dari digitalisasi juga mengurangi potensi kecurangan melalui CDM, Chrome Device Management. Karena Chrome Device Management ini bisa dimonitor real time dari pusat penggunaannya.
Ya, sebetulnya kecurangannya juga nggak hanya untuk siswa ya, tapi kan untuk guru. Jadi kadang-kadang ini mungkin gurunya juga protesnya mengatakan siswanya, padahal guru juga nggak mau dimonitor kalau dia lagi main game gitu juga kali ya, atau dipakai untuk judol atau nonton pornografi gitu. Nah, makanya tantangan-tantangan yang keluar kadang-kadang berbeda dengan apa yang aslinya. Tapi yang perlu saya tekankan, asesmen nasional ini yang sering lupa dibahas. Ini bukan hanya AKM, bukan hanya ngetes kognitif. Yang paling penting itu ini, survei lingkungan belajar. Nah, karena kalau lingkungan belajar belum aman, masih rawan kekerasan seksual yang kita tahu, kekerasan dan perundungan, bullying yang sampai menyebabkan anak-anak meninggal, kita sudah baca di berita ya. Anak-anak tidak bisa fokus belajar, kegiatan belajar mengajar tidak akan efektif. Nah, jadi kalau UN itu hanya mengetes kognitif dan drilling hafalan, asesmen nasional ini survei lingkungan belajarnya. Asesmen nasional pertama keluar, itu datanya kelihatan 1 dari 3 siswa berpotensi mengalami kekerasan seksual di satuan pendidikan. Nah, ini data lagi yang mungkin tidak disukai. Jadi ketahuan di sekolah mana, di daerah mana yang ada potensi seperti itu. 1 dari 3 siswa juga berpotensi mengalami bully, perundungan. Nah, ini kan bisa membuat kebijakan berbasis data, membuat pencegahan. Ya, kemudian survei karakter, ya adanya intoleransi juga kan jadi kelihatan juga ya terjadinya di mana. Dan waktu itu sempat Mas Nadiem kan juga membuat SKB 3 Menteri karena memang melarang menggunakan jilbab itu nggak boleh karena itu hak asasi, tapi memaksa menggunakan kan juga tidak boleh. Dan waktu itu kan sampai ada yang viral di Sumatera, ada SKB 3 Menteri, tapi kemudian dinaikkan kasusnya dan Nadiem tetap kalah gitu ya. Jadi resistensinya itu banyak sekali dari kaum intoleran, dari kaum yang melakukan kekerasan dan kekerasan seksual tadi. Nah, yang terakhir itu baru AKM, asesmen kompetensi minimum. Dan ini benar-benar ngetes literasi dan numerasi, bukan hafalan. Jadi baru ketahuan memang literasi numerasi kita memang rendah. Tapi mana yang rendah? Itu malah disuplai dana BOS lebih oleh Nadiem sebetulnya. Nah, mana yang sudah tinggi tetap dikasih dana BOS, tapi dana BOS kinerja. Jadi untuk reward sebetulnya. Eh, dan ini satu lagi yang sering dilupakan, penilaian fungsi digitalisasi yang dibahas oleh jaksa berulang-ulang, bahwa ini tidak berfungsi, ini sedikit yang menggunakan, persentase yang menggunakan sedikit, itu pun data yang digunakan 6 bulan saja oleh jaksa, di mana tidak ada bulan AKM. AKM itu November, tapi jaksa hanya menggunakan kalau nggak salah Januari sampai Mei ya, Desember sampai Mei. Nah, setelah dibuka datanya yang sampai keseluruhan, sebetulnya penggunanya pun frekuensinya pun tinggi sampai tahun 2025, 85% Chromebook masih digunakan. 85% masih digunakan. Jadi kan nggak bisa disebut total loss ya. Kemudian kalaupun melonjak hanya di bulan November, waktu AKM itu, waktu ujian, ini yang saya tekankan, bukan berarti tidak berfungsi. Saya analogikan medical check up. Kita melakukan medical check up tuh tidak tiap hari, bisa aja setahun sekali. Ya, bahkan saya mungkin males ya, mungkin bisa 5 tahun sekali. Tapi tidak harian, periodik. Tapi ini dasar keputusan. Penting fungsinya. Kalau enggak kita tidak bisa mendiagnosa tadi potensi-potensi rendahnya literasi numerasi ada di daerah mana, kekurangan literasi gurunya juga di daerah mana. Mungkin harus tidak boleh sama kan sebetulnya penanganannya antara Jakarta dan NTT misalnya. Nah, bukan berarti itu adil, tapi harus dilihat dulu ibarat kanker sudah stadium berapa di daerah mana. Jadi meskipun setahun sekali bukan berarti artinya tidak berfungsi. Ini yang saya tekankan di persidangan waktu itu.
Nah, jadi peran digitalisasi itu saya bagi tiga. Kalau yang secara rutin itu memang untuk pembelajaran, apalagi waktu itu pandemi. Tapi sekali lagi bukan berarti ini berfungsi kalau dipakai siswa sehari 8 jam selama 5 hari, 6 hari, seminggu. Itu artinya baru sukses ini program. Tidak ya, karena sebetulnya laptop itu hanya alat bantu pembelajaran. Bukan berarti seharian 7 jam pembelajaran harus pakai. Kalau nggak dipakai berarti ini nggak berfungsi. Tidak. Hanya pada saat mungkin mau presentasi siswanya. Karena di era Nadiem kan project base ya. Setelah bikin project, anaknya bikin presentasi, bikin laporan atau research gitu. Mencari bahan ajar. Nah, yang setelah pembelajaran kemudian ada evaluasi. Secara periodik ini sangat berperan sebetulnya laptop. Kemudian tata kelola ini harusnya berkelanjutan. Tidak hanya 5 tahunan ganti menteri, ganti kebijakan. Dan yang terakhir malahan yang saya protes juga, AN-nya itu barusan di-refresh. Oh, kita ganti tahunnya pelaporan katanya. Saya agak khawatir, saya belum ngecek ini. Kalau di-refresh, apakah ada data-data yang hilang gitu, atau diubah. Nah, ini yang saya kepengen ngecek lagi kenapa AN-nya tahu-tahu ini ada perubahan, tolong semua sekolah refresh asesmen raport pendidikannya. Jadi hasil AN itu dimasukkan di dalam aplikasi lagi, Nadiem sudah bikin dashboard namanya raport pendidikan. Nah, ini yang mengerikan, yang saya bilang tekanannya itu ke sekolah. Yang dikasih raport itu bukan siswa, tapi yang dikasih raport adalah sekolah. Jadi hasilnya memang eh, membuat banyak pihak takut. Kalau tadi Prof. Richard udah ngasih saya izin untuk nggak pakai filter, dan memang kelihatan ada organisasi sekolah-sekolah di bawah organisasi mana yang hasilnya itu anjlok banget gitu. Nah, itu kan mempengaruhi nanti marketing sekolah mereka. Sebetulnya sih tidak dipublikasikan, tapi kan bisa bocor begitu ya, omongan orang. Sebetulnya itu untuk refleksi sekolahnya begitu. Tapi ya begitu kenyataannya Bapak Ibu. Nah, jadi mengapa tata kelola digital itu sensitif? Karena transparansi tentunya mengurangi ruang abu-abu ya, discretionary power, transaksi informal yang selama ini terjadi, manipulasi laporan, anggaran, markup manual, vendor-vendor titipan. Jadi kalau dibilang spek itu dikunci, selama ini boleh dibilang secara tidak tertulis banyak spek itu dikunci ya kan, memang sudah harus pakai vendor si ini si itu berdasarkan kedekatan. Semakin terdigitalisasi ya memang semakin mudah ditelusuri, semakin sulit dimainkan. Jadi kalau ini pertanyaannya mengadili korupsi atau mengadili transparansi ya. Jadi sistem digital menciptakan jejak audit, mempermudah monitoring, memperlihatkan data dan real time. Apalagi sekarang di era Mas Nadiem menggunakan cloud. Nah, jadi nggak bisa dengan tadi di refresh misalnya, terus em, datanya hilang, lebih sulit lah begitu. Kemudian dianggap masalah. Nah, apa pesan negara terhadap inovasi ya? Ini pertanyaan refleksi untuk kita semua, mungkin bisa dibahas nanti ya. Apakah negara ingin birokrasi berbasis data atau berbasis kepentingan tadi atau titipan ya? Yang kedua, apakah reformasi boleh nih mengganggu kepentingan lama? Jadi misalnya ada orang mau masuk ke pemerintahan, ini jadi pertanyaan saya boleh nggak ya mengganggu kepentingan lama dan sejauh mana saya bisa mengganggu nih? Apakah inovator publik mendapat perlindungan? Apakah saya akan dinadimkan? Karena ini sekarang udah jadi kata sifat nih ya. Em, em, menjadi kata kerja ya. Apakah saya akan dinadimkan? Apa pesan kita kepada generasi muda yang ingin memperbaiki sistem? Negara maju butuh sistem yang tidak menghukum orang karena mencoba memperbaiki sistem. Dan paradoks yang saya tampilkan di persidangan terakhir, apakah sistem digitalisasi yang menghadirkan transparansi dan jejak digital justru mau dipertanyakan di dalam sidang tindak pidana korupsi. Nah, ini paradoks yang sangat ironis sekali.
Begitu, demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Prof. Richard. Terima kasih Bu Ina, banyak sekali pencerahan dan barangkali masalah itu bukan hanya terjadi di Departemen atau di Kementerian Pendidikan ya, barangkali juga terjadi di tempat-tempat lain. Dan acara ini live stream, jadi yang nonton banyak ya, walaupun di sini kami hanya batasi 50 orang, tapi live stream. Dan di sini sudah hadir juga Profesor Amin Sunaryadi. Selamat malam Pak. KPK dulu ya Pak ya, mantan Ketua KPK ya Pak ya. Lalu ada Pak Eri Riana, mantan Wakil Ketua KPK yang pertama, teman kami diskusi sejak awal-awal waktu KPK dibangun. Ada Dr. Grace, juga pemerhati pendidikan. Silakan kami ke persilakan.